Kasus penjabretan yang menimpa bocah sebagai korbannya juga pernah terjadi di Padang, Sumatera Barat di Sahabat RTV. Lagi asik belajar daring di sebuah pos keamanan, telepon genggam seorang bocah raib dijambret seorang pria. Dan mirisnya, warga sekitar juga mengakui di wilayah itu memang sering terjadi aksi penjambretan. Wah, kok bisa ya? Menghadapi situasi pandemi COVID-19 membuat kegiatan belajar mengajar tak lagi bisa dilakukan secara tatap muka di sekolah. Demi mematuhi protokol kesehatan, seluruh siswa pun menjalani kegiatan sekolah hanya melalui daring atau online di internet. Namun nyatanya, proses belajar online para siswa tidak selalu berjalan mulus. Seperti pada November 2020 lalu, kejadian tak menyenangkan menimpa seorang bocah yang tengah belajar online. Saat kejadian, korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar sedang belajar bersama satu temannya di depan pos keamanan di Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Tengah asik belajar online, keduanya dihampiri salah seorang pemuda yang saat itu berdalih menanyakan sebuah alamat. Tak curiga sedikit pun, korban berinisial R yang masih berumur 9 tahun tiba-tiba terkejut saat pemuda tersebut justru langsung merampas telepon genggamnya setelah korban menjawab pertanyaan pelaku. Kejadian ini tentu membuat korban kaget dan trauma menjadi korban kejahatan. Warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian mengakui aksi penjambretan memang kerap terjadi di wilayah ini. Kondisi sepi ternyata dimanfaatkan pelaku jambret untuk melancarkan aksi kejahatannya. Naas, dalam kasus ini, seorang bocah yang tengah asik belajar online menjadi korbannya. Pada awalnya ini ada anak-anak kumpul di sini belajar online. Jadi mereka lagi hati-hati, anak-anak datang sepeda motor 2 orang gitu ya. Orang mantau putar-putar di sini. 3 kali dia putar. Masih ada orang di sini, masih ada orang di sana. Dia belum operasi. Bentar lagi orang sudah masuk ke dalam rumah, dia langsung laki-laki anak-anak ini. Jadi itulah kronologis kejadian begitu. Jadi sekitar jam 10:40 lah. Itu memang sering terjadi aksi jambret di sini atau gimana? Kalau di sini memang sudah sering itu. Sudah lama. Itu makanya dibikin portal. Meski tidak mengalami luka fisik, namun korban kini kesulitan mengikuti kegiatan belajar online karena telepon genggam yang digunakan untuk belajar dirampas para pelaku. Akibat kejadian ini, polisi pun mengejar kedua pelaku jambret yang selama ini sudah meresahkan warga sekitar. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah, Turn Back Crime, RTV. Adanya akses internet gratis membuat sejumlah bocah kerap berkumpul di lokasi kejadian untuk belajar online. Hal ini justru mengundang para pelaku kejahatan menjalankan aksinya. Orang tua korban pun mengatakan putranya trauma akibat kasus penjambretan yang menimpanya. Berikut penelusuran kontributor RTV Juwabdi Nursyah di Padang, Sumatera Barat. Aksi penjambretan yang menimpa seorang bocah 9 tahun berinisial R di wilayah Parak Gadang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh polisi. Bagaimana tidak, peristiwa ini jelas meresahkan warga karena perampasan terjadi saat korban yang saat itu tengah belajar daring atau online menggunakan telepon genggam di pos keamanan dirampas pelaku yang langsung melarikan diri. Kami pun mendatangi lokasi tempat penjambretan korban. Meski berada di tengah perumahan warga, namun pos keamanan tempat korban belajar online kondisinya cenderung sepi. Saat siang hari hampir tak ada warga yang berlalu lalang di sekitar pos pengamanan. Sepinya lokasi kejadian akhirnya mengundang pelaku kriminal untuk menjalankan aksi kejahatan. Namun bagaimanapun kejahatan senantiasa meninggalkan jejak. Karena aksi kriminal para pelaku ternyata terekam salah satu kamera CCTV milik warga. Sahabat RTV, disinilah pada bulan November 2020 yang lalu terjadi aksi penjambretan terhadap seorang bocah SD yang sedang bermain HP di pos pemuda di Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pelaku yang datang 2 orang mengendarai sepeda motor datang dari sebelah kanan menuju ke pos pemuda ini dan langsung merampas HP korban dan melarikan diri ke arah sana
Beruntung aksi kedua pelaku terekam CCTV salah satu rumah warga di sini. Kami pun kemudian menuju rumah orang tua korban. Saat bertemu dengan ibu korban, ia menceritakan bagaimana putranya yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar menjadi sasaran kejahatan. Pos keamanan yang menjadi lokasi penjamretan korban selama ini memang kerap dijadikan tempat berkumpul anak-anak. Adanya akses internet gratis yang membuat korban dan teman-temannya berkumpul untuk belajar daring justru dimanfaatkan pelaku melancarkan kejahatannya. Korban pun mengalami trauma pasca kejadian yang hadir tanpa diduga-duga sebelumnya. Anak-anak sudah ngumpul-ngumpul aja di situ. Ngumpul itu fasilitas apa sih Bu yang dicari di sana Bu? Ada waktu itu wifi, tapi entah dari mana wifi aja nggak tahu ada itu wifi di situ. Tapi ada wifi-nya di sana Bu, jadi bisa membantu anak-anaknya buat belajar daring. Nah ada, nggak mau dia lapor di situ lagi. Enggak takut ya Bu? Nggak takut di situ lagi. Jadi emang dilarang juga di situ, nanti ada kejadian lagi. Kedua pelaku jambret kini masuk dalam daftar pencarian polisi karena diduga sudah kerap beraksi di sejumlah lokasi. Karena itu masyarakat diimbau agar selalu waspada agar jangan sampai menjadi korban kejahatan berikutnya. Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap kegiatan yang dilakukan di tengah masyarakat untuk selalu menjadi polisi bagi diri sendiri. Maksudnya mereka harus mengerti dan harus memahami bagaimana agar tidak menjadi korban kejahatan. Lalu bagaimana pengejaran polisi terhadap para pelaku jambret? Apakah memang bocah yang dinilai lemah menjadi incaran para pelaku berbuat jahat? Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah, Jambret Crime RTV. 2 bulan setelah kejadian, polisi akhirnya berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku jambret telepon genggam milik seorang bocah yang sedang belajar online. Sempat berusaha kabur, pelaku ditembak petugas di bagian kaki. 1 rekan pelaku yang terlibat dalam aksi penjambretan ini masih dalam pengejaran polisi. Teka-teki aksi penjambretan yang menimpa bocah 9 tahun berinisial R yang terjadi di pos keamanan Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat akhirnya terpecahkan. 2 bulan setelah kejadian, kepolisian dari Polresta Padang berhasil meringkus pelaku penjambretan. Pada Jumat 22 Januari 2021, pemuda 23 tahun bernama Hendri Setiawan ditangkap di sebuah rumah di Pasar Pagi Tumbuh Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Sempat berusaha kabur dari kejaran petugas, pelaku akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Dari pengakuan pelaku, terungkap fakta bahwa selain merampas telepon genggam bocah R yang sedang belajar online, pelaku juga terlibat aksi penjambretan di lokasi lain. Dan yang mencengangkan, pelaku ternyata sudah beraksi di lebih dari 20 lokasi yang berbeda. Salah satunya terjadi pada awal tahun lalu, tepatnya hari Minggu, 10 Januari 2021, di mana seorang ibu menjadi korban aksi kejahatan pelaku. Saat kejadian, korban baru turun dari mobil di depan rumahnya di Jalan Parak Gadang 5, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dalam sekejap, pelaku yang sedang melintas di lokasi kejadian langsung menyambar tas korban. Korban pun tak mampu mengejar pelaku yang langsung kabur menggunakan sepeda motor. Berita ini sempat viral di media sosial yang mana pelaku berani melakukan aksinya di siang hari, menjambret atau mengambil secara paksa dompet tas seorang perempuan. Kemudian juga terekam CCTV ada anak-anak yang bermain HP yang diambil handphonenya. Kemudian juga sempat juga terekam CCTV bahwa pelaku ini telah masuk ke rumah kosong dan ini dilakukan pada siang hari. Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Satreskrim Polresta Padang berusaha untuk melakukan penyelidikan. Untuk pelaku ini telah
melakukan aksi di berbagai macam tempat di wilayah hukum Kota Padang. Setelah kami lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku mengakui ada sekitar 25-an TKP yang telah dia lakukan selama ini. Satu rekan pelaku yang ikut dalam aksi penjamretan telepon genggam bocah R kini masuk dalam daftar pencarian polisi. Sementara pemuda Hendri Setiawan kini menanti putusan pengadilan dengan menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, Turn Back Crime, RTV. Sedang berjalan sendirian sambil bermain telepon genggam, seorang bocah jadi sasaran jambret. Sesaat lagi di Turn Back Crime.